Halo semuanya, selamat datang di channel Master Cerita. Pada video kali ini, kita akan membahas alur cerita film Korea Badland Hunters tahun 2024. Seperti biasa, dalam cerita ini kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama, garis besar cerita. Yang kedua, ringkasan alur cerita secara keseluruhan. Bagian yang pertama, mungkin untuk yang pengen intimate dulu nih, cerita ini menarik nggak sih? Untuk bagian 2, untuk yang tertarik dengan cerita secara keseluruhan. Bagian 1, garis besar cerita Badland Hunters. Film ini menceritakan tentang sekelompok orang yang bertahan hidup di sebuah kota setelah bencana gempa dahsyat dan kekeringan yang melanda selama bertahun-tahun. Mereka bertahan hidup tanpa air bersih dan makanan yang cukup. Di lain sisi, ada seorang ilmuwan yang kehilangan anaknya dan bereksperimen untuk menghidupkan kembali anaknya. Dengan memanfaatkan keadaan warga yang butuh air bersih dan makanan, ilmuwan tersebut bertujuan menjadikan warga kelinci percobaan untuk eksperimen. Gimana cerita lengkapnya? Yuk lanjut ke bagian 2. Bagian kedua, ringkasan alur cerita. Akibat gempa yang dahsyat, sebuah kota hancur dan warga kota yang selamat harus bertahan hidup tanpa air bersih dan makanan yang cukup. Cerita ini dimulai dengan warga kota di sebuah distrik yang sedang antri untuk menfilter air kotor masing-masing menjadi air bersih. Di antrean lain, ada penukaran daging buaya hasil buruan Pak Namsan yang merupakan mantan atlet tinju profesional dan adik angkatnya Choi Ji-wan. Di sini kita diperlihatkan seorang gadis muda bernama Suna dan neneknya yang sedang mengantri penukaran daging buaya dengan barang. Karena uang sudah tidak lagi berharga pasca bencana, Suna dan neneknya ternyata berhubungan baik dengan Pak Namsan yang pernah menyelamatkan nyawa Suna. Shin berpindah ke rumah Suna dan neneknya yang didatangi guru dan sekelompok sukarelawan yang mengatakan punya tempat aman di Seoul. Keluarga Suna dipilih dengan alasan karena ada Suna sebagai remaja dan generasi penerus yang harus dilindungi. Pak Namsan dan Choi Ji-wan kebetulan lewat. Tadinya mereka merasa curiga, tetapi karena kelompok tersebut berjanji mereka memberikan tempat yang layak bagi keluarga Suna, maka mereka mengizinkan Suna dan neneknya pergi. Malam telah tiba. Shin memperlihatkan Suna dan nenek Suna, serta warga lain yang memiliki anak remaja diantar oleh para relawan. Pada tengah perjalanan, para lansia termasuk nenek Suna dipisahkan dengan alasan akan dibawa ke klinik relawan untuk diistirahatkan. Suna terpaksa berpisah dengan neneknya. Namun setelah itu dia kecewa dengan para relawan karena ternyata mobil yang menjemputnya dekat dengan lokasi Suna dan neneknya berpisah. Di tempat lain, para lansia ternyata tidak dibawa ke klinik, melainkan dibawa ke daerah sepi untuk dibunuh. Pak Namsan dan Choi Ji-wan yang sedang berburu hewan tak sengaja melihat kejadian dan langsung bertarung dengan kedua relawan. Selama pertarungan, Pak Namsan dan Choi Ji-wan merasa heran. Ternyata dua orang relawan tersebut tidak bisa mati. Di tengah pertarungan, tiba-tiba ada wanita yang menolong mereka dan berhasil membunuh musuh dengan menikam kepalanya. Ternyata kelemahan makhluk tersebut adalah kepalanya. Wanita itu bernama Lee Eun-ho, salah satu sersan pasukan khusus yang ditugaskan memulihkan area pasca bencana. Situasi berubah setelah datang ilmuwan bernama Yang Gi-soo yang datang ke area tersebut dan menawarkan sebagai dokter. Sersan Lee Eun-ho kemudian menaruh kecurigaan setelah banyaknya remaja yang hilang setelah ada Yang Gi-soo. Setelah Lee Eun-ho mendatangi Yang Gi-soo, maka semuanya terbongkar. Ternyata remaja yang hilang menjadi kelinci percobaan dan bahan untuk membuat serum yang merubah manusia menjadi tidak bisa mati dan tidak perlu makan. Rekan sesama sersannya juga bersekongkol dengan Yang Gi-soo, sehingga Lee Eun-ho kabur dari tempat tersebut. Sersan Lee Eun-ho kemudian meminta bantuan kepada Pak Namsan untuk menyelamatkan rekan Lee Eun-ho yang dipenjarakan oleh Yang Gi-soo.
Keesokan harinya, Pak Namsan dan Choi Ji-wan mengubur jenazah nenek Suna dengan penuh kesedihan. Pak Namsan, Choi Ji-wan, dan Lee Eun-ho pergi bersama ke lokasi para relawan, berupa apartemen di kota Seoul dengan kepentingan masing-masing. Di tempat lain, Suna yang baru sampai di apartemen relawan merasa kagum karena banyak air bersih dan tanaman sayuran seperti tomat, selada, dan lain-lain. Scene selanjutnya memperlihatkan para pengungsi yang dipisahkan antara para remaja dan orang tua. Para remaja di lantai atas dan orang tua di lantai bawah. Ternyata para orang tua tersebut dipaksa berpisah dengan anaknya dan menjadi budak pekerja untuk mengolah air tanpa henti. Di lantai atas, Suna dan temannya Duye, sesama pengungsi yang baru datang, masuk ke kelas sang guru. Di kelas tersebut, Suna merasa curiga dengan tatapan para murid yang sangat kosong dan bekas luka di leher mereka. Semua siswa diberikan air di dalam kemasan dan sekotak makan siang gratis. Tiba-tiba muncul Yang Gisu, si ilmuwan yang bertujuan mengajak Juye, teman Suna, ke laboratoriumnya sebagai apresiasi kepada Juye karena antusiasmenya di dalam kelas. Juye merasa sangat senang. Di sebelahnya, Suna justru merasa sangat kesal karena tak kunjung bertemu dengan neneknya. Suna dijanjikan 1 hari lagi bertemu dengan neneknya. Suna terpaksa menerimanya. Yang Gisu meminta Suna untuk meminum air botol yang diberikan, agar nutrisinya pulih kembali. Semua murid meminumnya, kecuali Suna yang berpura-pura akan meminumnya. Suna belum pernah meminum air botol tersebut sejak pertama kali tiba, karena berharap meminumnya dengan sang nenek. Selain itu, dia merasa ada yang aneh dengan minumannya. Perlu digarisbawahi, Suna tidak meminum air botol tersebut akan jadi salah satu penentu ending ceritanya. Di scene lain, orang tua Juye merasa dibohongi karena janji bertemu putrinya tidak pernah ditepati. Yang Gisu, si ilmuwan, mendengar keributan tersebut, terpaksa mengantar orang tua Juye ke laboratoriumnya. Di scene lain, Suna mencoba menyelinap ke laboratorium Yang Gisu untuk mencari neneknya. Dan menemukan fakta bahwa Yang Gisu menjadikan murid eksperimen dan juga melihat Juye terbaring di sana. Orang tua Juye bersama Yang Gisu masuk ke laboratorium, sehingga Suna harus segera bersembunyi. Orang tua Juye merasa histeris melihat kondisi anaknya, dan dalam scene ini diperlihatkan separuh badan putri Yang Gisu dengan jantung berdetak. Orang tua Juye semakin histeris melihat anaknya kejang-kejang dan mengeluarkan busa, kemudian meninggal. Yang Gisu yang kesal, bahan eksperimennya hilang, kemudian membunuh dengan brutal orang tua Juhye yang masih menangis. Suna terkejut di tempat kejadian. Kemudian ketahuan oleh Yang Gisu dan dijadikan bahan eksperimen selanjutnya. Pak Namsan, Choi Ji-wan, dan Lee Eun-ho akhirnya sampai di apartemen dengan langsung menerobos dengan sebuah mobil. Adu tembak terjadi antara tim Pak Namsan dan pasukan yang tak bisa mati. Tujuan pertama mereka adalah menyelamatkan bawahan Sersan Lee Eun-ho. Sangat disayangkan, bawahan Lee Eun-ho semuanya sudah bukan manusia lagi, karena berperilaku seperti ular. Pak Namsan terpaksa membunuh semuanya,
Kemudian mereka langsung menuju laboratorium tempat Suna disekap. Di laboratorium, Yang Gisu langsung bergegas mengambil cairan dari leher Suna sebelum tim Pak Namsan datang. Di perjalanan, Pak Namsan bertemu dengan kapten pasukan musuh yang cukup kuat. Dengan pertarungan yang sengit, Pak Namsan bisa mengalahkannya. Di laboratorium, Yang Gisu mengekstrak serum yang didapat dari leher Suna, kemudian menyuntikkan ke tubuhnya, untuk mendapat tubuh abadi dan menghidupkan putrinya di kemudian hari. Sesuatu yang aneh terjadi pada tubuh Yang Gisu, karena ternyata tubuh sampel anak remaja harus sudah dimodifikasi terlebih dahulu dengan minuman air botol. Akan tetapi, Suna tidak pernah meminumnya sama sekali. Ekstrak serum dari leher Suna berubah menjadi racun dan merubah tubuh Yang Gisu secara perlahan. Karena kesal, Yang Gisu akan membunuh Suna, akan tetapi dicegah oleh Choi Ji-won yang tiba di lokasi tepat waktu. Baku hantam antara pasukan pendem laboratorium dan Choi Ji-won terjadi. Yang Gisu berencana kabur meledakkan ruangan laboratorium dengan granat. Beruntung, Choi Ji-won berhasil melindungi Suna dari ledakan. Pak Namsan yang baru datang segera mengecek keadaan mereka. Di tempat lain, Yang Gisu yang kabur dengan membawa koper berisi tubuh putrinya dihalangi oleh para warga yang mencari anak mereka. Karena kesal, Yang Gisu yang membawa senjata menembak dengan membabi buta warga sekitar, dan baru sadar ternyata dia juga tidak sengaja melubangi koper yang dibawanya, di mana koper tersebut berisi tubuh putrinya. Yang Gisu yang sudah kehilangan harapan dan tubuhnya yang sudah seperti monster langsung ditembak mati oleh Pak Namsan. Para orang tua yang selamat bertemu kembali dengan anak-anak mereka. Pada saat bersamaan, hujan yang ditunggu-tunggu sekian lama mulai turun kembali. Pak Namsan, Choi Ji-won, dan Suna kembali ke tempat tinggal mereka dan mengunjungi makam nenek Suna. Dan film pun berakhir. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah cobaan apapun yang menimpa, manusia dituntut untuk beradaptasi dan bertahan hidup, akan tetapi jangan melupakan sisi kemanusiaannya. Bersabarlah, maka kemudahan akan datang. Terima kasih sudah menonton video di channel ini. Jika video ini menarik, jangan lupa subscribe untuk mendapat update video selanjutnya.